alias Japra tewas tertembak pistol oknum anggota TNI yang saat itu beraksi bak koboi jalanan. Setelah disemayamkan di rumah duka di Jalan Nawawi nomor 104 Cirimekar, Cibinong, jenazah Marsim pun dimakamkan. Suasana nampak haru. Sejumlah keluarga dan kerabat tak kuasa menahan kesedihan. Kini Marsim telah pergi meninggalkan istri dan 2 anaknya. Ia tewas sia-sia di tangan oknum anggota TNI yang berlagak seperti jagoan. Sementara itu sebagai bentuk tanggung jawab TNI, Komandan Yon Intel Kostrad Mayor Infanteri Denny Eka mendatangi rumah Marsim. Dan Mayor Denny Eka berjanji akan menanggung biaya sekolah putra Marsim yang masih kecil. Tadi malam kita juga kasih sedikit materi, kemudian tadi juga materi beserta sembako untuk ini. Tapi tetap ke depannya kita juga bantu untuk mungkin biaya sekolah dan sebagainya. Nanti kita ke rumah keluarga, kita ngobrol. Yang jelas ke depannya tetap kita pikirkan, baik dari kami institusi, saya selaku pimpinan dari pelaku, kemudian saya juga sudah ngobrol dengan ketua DPPD. Kita ke depannya kita saling koordinasi bahwa membantu. Apakah akan disekolahkan sampai kuliah atau gimana? Nanti kita bicarakan lebih lanjut ya Pak ya, karena memang kalau secara pribadi kan kita ada keterbatasan Pak ya. Tapi yang jelas dengan bantuan semua orang, semua pihak, saya yakin apapun bisa kita laksanakan. Menurut sang komandan, saat peristiwa itu terjadi, Serda Yoyo sedang menjalankan tugas. Sedang bertugas yang bersangkutan, tapi yang masalahnya kan penggunaan senjatanya itu pada saat apa itu yang kita perhatikan. Yang dibekali senjata apa sih Pak? Senjata FM. Itu penggunaannya akan dievaluasi atau gimana? Ya tetap akan kita evaluasi ke dalam dan menjadi kajian pelajaran buat kita semua, khususnya bagi kami. Namun demikian, Serda Yoyo tetap tak bisa lepas dari jeratan hukum. Kalau kita hanya menyerahkan itu kepada hukum, ya nanti kan mulai dari proses dari POM, kemudian lanjut ke mahkamah militer, itu nanti kita ikuti semuanya. Sampai saat ini untuk pelaku sedang ditangani secara ranah hukum militer, dan saat ini sudah ditangani oleh Denpom Bogor. Meninggalnya Marsim membuat keluarga terpukul, apalagi Marsim adalah tulang punggung keluarga. Isak tangis istri Marsim pun pecah saat rekan kerja suaminya datang. Ia seakan masih belum percaya akan kepergian sang suami yang begitu cepat dan tragis. Ucapan bela sungkawa terus berdatangan dari warga sekitar dan juga rekan-rekan korban. Untuk mengetahui bagaimana awal mula petaka ini terjadi, kami sempat bertemu dengan Abdul Rahman, atasan Japra. Menurut Rahmat, saat itu ia sempat pulang berbarengan dengan Japra. Setibanya di Jalan Mayor Oking, ia terjebak macet dan mereka pun terpisah. Awal mula kita pulang dari kantor itu, kita mungkin ya kurang lebih itu jam 16.30. Pas turun ke bawah, tiba-tiba Ibu Santi itu ketinggalan dompet dan mungkin dia ngambil bekas, kurang lebih proses sekitar 10 menit lah. Kita proses nutup kantor, kita pulang bareng-bareng. Kurang lebih sekitar itu jam 16.50 lah, 16.50. Pulang bareng, di situ ada saya, Bu Santi, Bu Putri, Pak Ruslan, dan almarhum Om Marsim. Cuma yang 3 ini bawa motor,
Yang satu dia naik angkot ke arah Cibinong, saya bawa mobil. Pas di pertigaan di rumah sakit Husada, kalau motor kan dia lebih cepat karena mereka yang udah dua, kalau sekarang mobil yang agak lambat. Mereka pulang satu arah, tiba-tiba pas saya pas pulang, pas kebetulan di pas pom bensin Cireng itu saya lihat keramaian situ, jadi saya lihat ada insiden. Pas saya turun ternyata itu karyawan saya sendiri, itu Pak Marsim. Kasus penembakan ini bermula dari senggolan kendaraan antara Marsim dengan Serda Yoyo. Marsim pun dikejar oleh Serda Yoyo. Cekcok mulut antar keduanya pun terjadi. Sampai akhirnya Serda Yoyo mengeluarkan senjata api dan menembak Marsim. Setelah beraksi, Serda Yoyo langsung kabur dan akhirnya tertangkap tak jauh dari lokasi kejadian. Berdasarkan hasil identifikasi, Marsim tewas dengan luka tembak di bagian kening hingga tembus ke bagian belakang kepala. Sungguh ironis, di mana ketika orang-orang diberi kewenangan untuk memegang senjata api, malah bertindak seperti koboi. Ya pertama dia harus otomatis dia harus dicopot lah dari jabatannya. Yang kedua dia juga harus menerima hukuman kalau bisa hukuman seumur hidup gitu. Memang kenyataan yang harus dijalani Siti Masitoh, istri Marsim alias Japra, yang ditembak mati oleh oknum anggota TNI di Jalan Mayer Oking, Cibinong, Bogor beberapa waktu lalu. Kini Siti Masitoh harus hidup tanpa didampingi suami tercinta. Dan tentu ia merasa kehilangan seorang kepala keluarga yang terkenal humoris dan baik. Yang paling keingetan tuh dia tuh orangnya suka bercanda gitu. Kalau di rumah tuh bercanda sama anaknya, sama keluarga. Kadang humor gitu. Kadang kalau ada masalah apapun dia cerita sama keluarga, pasti cerita. Nggak pernah gitu istilahnya dia cuek gitu, nggak pernah dia orangnya terbuka banget sama keluarga, apalagi sama istri. Dia baik sih orangnya. Kalau ada orang misalkan ngomel atau gimana sama dia, cuek aja gitu ya, dianggapnya bercanda lah gitu, biasa aja gitu. Saat itu Siti mengaku syok begitu mendengar kabar soal kematian suaminya. Boro-boro saya mau istilahnya ngelihat ke tempat kejadian, ke korban gitu. Saya di rumah aja udah nggak kuat, saya udah nggak sanggup saya ya. Kalau harapan keluarga itu hubungannya seperti apa? Ya pertama dia harus otomatis dia harus dicopot lah dari jabatannya. Yang kedua dia juga harus menerima hukuman kalau bisa hukuman seumur hidup gitu.